muzzle! God damn it! Got him, Nick! Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan melihat perjuangan petarung MMA sejati yang berusaha menjadi petarung hebat kelas dunia dengan keterbatasannya yang hanya memiliki satu tangan. Film ini berdasarkan pada kisah nyata dengan judul Notorious Nick tahun 2021. Nah, gimana alur cerita filmnya? Langsung saja tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocah bernama Nick Noel yang lagi dibully oleh teman sekolahnya. Namun di sana Nick ini melawan mereka dan memukulnya. Sewaktu pulang ke rumah, dia bertemu dengan Abby. Di sanalah awal mereka berteman dan menjadi sahabat, di mana mereka berdua ini sangat suka dengan olahraga gulat. Bahkan mereka berdua ini memiliki idola gulat yang sama bernama Bubba. Brother. Awesome. Singkat cerita, Nick dan Abby sudah dewasa. Mereka sekolah di tempat yang sama. Di sana mereka ini ikut uji coba gulat yang diadakan di sekolah. Baru juga hari pertama latihan, Nick ini sudah dibully oleh teman latihannya bernama Selby. Let's do this. Come on, Elbow. Elbow just lost to a girl. Hari itu dia sangat kesal. Di rumah dia bercerita dengan ibunya. Nick ini tidak mau pergi berlatih lagi, namun ibunya di sana selalu menguatkan Nick untuk terus berlatih. Pada esok harinya, Nick dan Abby kembali berlatih. Melihat Abby dan Nick bergulat, pelatihnya yang bernama Jeremy ini menyukai cara bertarung Abby. Di sana juga Nick ini diberi masukan oleh Jeremy hingga Nick berhasil melakukan teknik gulatnya. Got it. All right, that's right. Your turn. Come on. Singkat cerita, tim gulat Nick mengikuti pertandingan. Awal kemenangan diraih oleh Abby yang berhasil mengalahkan lawannya. Sementara di pertandingan kedua yang dilakukan oleh Nick, di sana dia harus rela menelan kekalahan dari lawannya. Get him next time, all right? Dari kekalahannya itu, Nick terlihat sangat sedih. Untung saja ada ibunya yang selalu menguatkan Nick agar tidak pantang menyerah. Pada esok harinya, ibunya Nick membawa Nick bertemu dengan seorang motivator bernama Jim Abbott, seorang pemain baseball profesional yang memiliki nasib sama seperti Nick, hanya memiliki satu tangan. Di sana, Jim Abbott ini memberikan motivasi yang sangat ngena bagi Nick, hingga Nick ini termotivasi dan semangat kembali. Jim Abbott juga memberikan Nick sebuah bola baseball dengan tanda tangannya. Give up. Sementara kembali ke ibunya Nick, dia mengorbankan tabungan untuk sekolah perawatnya demi mendaftarkan Nick ke kamp pelatihan gulat musim panas. What's the matter? I'm not going. Yes, you are. It's already been decided, Nick. Please allow me that. Akhirnya latihan Nick pun dimulai, namun lagi-lagi Selby meremehkan Nick. Nah, karena Nick ini kesal, akhirnya dia menantang Selby untuk gulat. Jika dia menang, maka Selby harus berhenti mengganggu Nick. Sementara jika Nick yang kalah, dia akan mengundurkan diri dari latihan tersebut. Tapi untungnya di sana kemampuan Nick telah meningkat dan dia berhasil mengalahkan Selby. Pertandingan resmi kedua diikuti lagi oleh Nick. Pertandingan itu sangat penting bagi timnya karena mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk masuk ke tingkat regional. Namun sayangnya Nick harus kalah dan dia sangat kecewa sampai keluar dari gedung arena pertandingan. You're not right behind me. I'm gonna tell the officials that you're forfeiting. Fear is only temporary.
Greatest forever. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Nick kembali bertemu dengan Abby. Mereka melepas kerinduannya setelah lama tidak bertemu. Di sana, Abby ini membawa brosur pendaftaran uji coba MMA yang berhadiahkan $500. Akhirnya, Nick dan Abby pun ikut acara tersebut. Dalam uji coba itu, Abby dan Nick berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Di pertandingan itu, Abby berhasil menjadi pemenangnya. Dia berhasil mendapatkan $500 dan berkesempatan melawan juara bertahan MMA. And, as promised. So, Be Maester. Look at this. Setelah pertandingan itu, Nick dan Abby pulang. Nick ini bertemu dengan ayah kandungnya. Di sana ayahnya meminta maaf karena telah meninggalkan Nick dari kecil. Ia juga tahu jika Nick ikut bergulat lagi. Ayahnya ini ternyata diam-diam sering melihat Nick bertarung gulat. Setelah Nick pulang, ternyata dia mendapatkan kabar duka dari ibunya. Jika sahabatnya Abby telah meninggal akibat kecelakaan motor. Nick yang mendengarnya terlihat sangat sedih dan seakan tidak percaya bahwa Abby telah meninggal. Sementara penyelenggara uji coba MMA, dia menemui Nick dan menawarkan pertandingan promosi melawan Bartunek untuk menggantikan Abby. Dia juga menaikkan imbalannya sebesar $1.000 jika Nick ini mau bertanding. Akhirnya setelah berpikir, di sana Abby ini setuju dan mengambil tawaran itu. Bahkan di sanalah untuk pertama kalinya Nick Noel ini diberi sebutan dengan Notorious Nick. about Notorious Nick? Sewaktu pulang ke rumah, Nick ini memberi kejutan untuk ibunya. Nick mendaftarkan ibunya ke Howard University untuk melanjutkan sekolah perawatnya. Namun, setelah ibunya mengetahui jika Nick itu mendapat uang dari menggantikan Abby bertanding, ia sedikit marah dan tidak mengizinkan Nick. Tapi setelah Nick ini menjelaskan, akhirnya ibunya pun mengerti dan menyetujui Nick untuk ikut bertanding. Oh my god. Pada esok harinya, Nick menemui Jeremy untuk meminta bantuan menjadi pelatihnya. Namun di sana Jeremy ini tidak bisa. I have a fight coming up. Coach, this fight. Can't do it. Akhirnya, tanpa dampingan seorang pelatih, Nick ini melakoni pertandingan tersebut. Walaupun ternyata Jeremy diam-diam menonton pertarungan itu, namun sayangnya Nick harus kalah dari Bartunek dan mengalami sedikit cedera. Sit. Akibat itulah, ibunya sangat marah dan melarang Nick untuk bertarung lagi. Means that you cannot fight again or you're gonna get seriously hurt. You need to quit before that ends up happening. Di saat Nick sedang minum, dia didatangi oleh pelatihnya bernama Jeremy. Di sana Jeremy ini memuji pertarungan Nick. Hanya saja Nick terlalu emosi yang membuatnya kalah di pertarungan tersebut. Dan mulai pada saat itu, Jeremy ini menawarkan untuk menjadi pelatih Nick kembali. You're gonna have to listen to what I say. And Coach. Setelah sering berlatih, Nick ini mengikuti pertandingan MMA. Kemampuan Nick terlihat berkembang dengan pesat. Dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan kemenangan KO. Di sana, Nick ini sedang melihat pertarungan juara bertahan bernama Rich. Setelah itu, dia menemui Rich dan pelatihnya. Nick mengaku sangat senang karena di final dia berhadapan dengan Rich. Namun di sana, Rich dan pelatihnya ini ternyata sedikit sombong. Mereka tidak akan mau bertarung dengan Nick, karena jika Rich menang, maka dia hanya menang dari orang bertangan satu. Hal itu tidak menyenangkan bagi mereka. Merasa diremehkan dan direndahkan oleh Rich, Nick dan Jeremy ini akan mengusut hal itu ke XFC, sebuah organisasi yang menaungi olahraga MMA. We're gonna take this to the XFC. Yeah, good luck. Tapi ternyata XFC menolak Nick untuk bertarung karena ada dewan baru di MMA yang mengira jika XFC hanya memanfaatkan Nick untuk publisitas. Nah, akhirnya untuk membereskan masalah itu, Nick dan Jeremy ini datang ke dewannya langsung. Di sana dia menjelaskan semuanya. Namun tiba-tiba datang ibunya Nick yang ikut memberi kesaksian dan penjelasan. Sampai akhirnya dewan XFC ini mempertimbangkan lagi keputusan mereka untuk Nick. The person who has him will continue to grow.
is no longer a little boy struggling with a disability. Thank you, Miss Newell. We will take this under advisement. Pada keesokan harinya, di saat Nick, Jeremy, dan ibunya sedang minum di kafe, Nick ini mendapat telepon dari Dewan XFC, yang ternyata dia diberi kesempatan untuk bertanding melawan Rich. I'm gonna fight. Right away. Yeah. Di kafe itu, dia melihat anak disabilitas sepertinya. Dia memberi semangat untuknya seperti yang dilakukan Jim Abbott padanya. Nick juga memberikan bola baseball dan mengajak anak itu untuk menonton pertandingan dirinya. Twice as hard as everyone else. Sebelum pertandingan itu dimulai, Nick berlatih sangat keras dan sepertinya Nick ini sudah sangat siap untuk menghadapi Rich di pertandingan nanti. Singkat cerita, tepat di tanggal 7 Desember tahun 2012, hari itu adalah hari pertandingan Nick dan Rich untuk memperebutkan gelar juara MMA. Nick keluar dari ruangan dan langsung disambut meriah oleh para pendukungnya. Di sana ibu dan ayahnya Nick ikut menonton. Sementara Rich keluar dengan membawa sabuk juara bertahannya dengan rekor 16 kali kemenangan dan tanpa satu pun kekalahan. Dan tak berlama-lama lagi, akhirnya pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, Nick terlihat belum panas dan sedikit kesulitan menghadapi Rich. Almost immediately, one clean blow from Reynolds and this. Lanjut pada ronde kedua, Nick sudah mulai bisa mengatasi perlawanannya. Namun kaki Nick dikunci oleh Rich hingga membuatnya sedikit terpincang. Noel is limping badly. He's got 60 seconds to recover. Pada ronde ketiga, dengan motivasi dan semangat baru, Nick berusaha menghadapi Rich dengan seluruh kekuatannya. Sampai pada akhirnya, dia mampu mengalahkan Rich dengan keuncian mematikannya. That's it! The fight is over! Who won? He actually won the fight! Di akhir film diceritakan jika Notorious Nick pensiun di tahun 2015, namun 3 tahun setelahnya, Nick kembali bertarung dan memenangkan pertandingannya dengan kemenangan KO hanya dalam waktu 45 detik. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, gimana Sobat Tarsiktin? Semoga bisa terhibur dengan alur cerita film kali ini ya. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, teruslah untuk bekerja keras dan pantang menyerah dalam mewujudkan sebuah impian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.